Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang what is conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan materi pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu quotes ya, untuk membuat kita semakin semangat dalam belajar. Our prime purpose in this life is to help other, and if you can't help them, at least don't hurt them. Tujuan utama kita hidup ini adalah membantu orang lain. Dan jika kamu tidak dapat membantu mereka, setidaknya janganlah menyakiti mereka. Kutipan ini saya ambil dari Dalai Lama. Selanjutnya, what is conditional sentence? Mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya, apa itu conditional sentence? Oke, conditional sentence dalam bahasa Indonesia itu disebut juga dengan kalimat pengandaian ya. Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Jadi pengandaian bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi. Ini kalau dalam bahasa Inggris dinamakan conditional sentence. Selanjutnya, types of conditional sentence. Jadi conditional sentence itu ada beberapa tipe ya. Tipe-tipenya bagaimana? Yuk simak selengkapnya. Tipe ke-0. Tipe ke-0 ini digunakan untuk kalimat berupa fakta saintifik. Berupa fakta saintifik ya. Fakta saintifik itu adalah fakta yang sudah diuji, yang pasti terjadi ya. Seperti itu. Nah, untuk rumus kalimatnya, if plus simple present plus simple present. Jadi ini kita pakai simple present ya, karena memang sudah jelas pasti terjadi. Contoh kalimatnya adalah if I burn the book, it becomes ash. Kalau saya membakar buku, maka buku tersebut akan menjadi abu. Nah, pasti ya, kalau kita membakar buku, pasti buku itu akan menjadi abu. Nah, itu sudah jelas karena berupa fakta saintifik. Nah, ini menggunakan tipe yang ke-0 seperti itu. Selanjutnya adalah tipe yang pertama. Tipe yang ke-1 digunakan untuk sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini untuk sesuatu yang sangat mungkin ya. Maksudnya kalau di dalam presentase itu bisa saja 90% terjadi ya. Nah, untuk rumus dalam kalimatnya adalah if plus verb 1 di sini verb base plus modal. Modalnya bisa menggunakan can, will, or might. Contoh kalimatnya adalah if I study hard, I will achieve my dream. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mencapai mimpi saya. Nah, ini kan sangat mungkin terjadi ya. Jadi kalau kita belajar dengan giat, kemungkinan ya bisa sangat terjadi kita akan mencapai mimpi kita. Atau bisa juga dengan kalimat lain, jika kita belajar dengan giat, kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena memang banyak kenyataannya anak-anak yang belajar dengan giat hasilnya pasti akan maksimal. Seperti itu. Ini adalah tipe yang pertama. Selanjutnya, tipe yang kedua. Nah, digunakan untuk mengatakan sesuatu yang masih mungkin terjadi tapi sangat sulit dan hampir tidak mungkin terjadi ya. Ya, ini kalau di persentase sekitar ya 30% ya. Jadi masih mungkin terjadi tetapi sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Contoh, rumus dulu ya. Untuk rumusnya adalah if plus verb to plus modal to. Jadi pakai verb yang kedua atau verb past ya. Modelnya model bentuk kedua, can jadi could, will jadi would, dan may jadi might. Gitu ya. Contoh kalimatnya, if I owned a mall, I would earn more money than today. Jika saya pemilik mall, saya akan mendapat uang lebih banyak dari sekarang. Nah, tapi faktanya kamu nggak punya mall saat ini. Jadi keinginan kamu untuk mendapatkan uang lebih dari hari ini sangat sulit terjadi. Nah, jadi ini dikaitkan dengan kejadian masa lalu yang dikaitkan dengan masa sekarang. Seperti itu. Contoh lagi, misal kalau dalam bahasa Indonesia
tadi jika saya belajar dengan giat, mungkin saya akan bisa mendapatkan juara, misalnya seperti itu. Nah, kenyataannya kemarin kamu nggak belajar dengan giat sehingga hari ini kamu tidak bisa mendapatkan juara. Nah, ini tipe yang kedua. Selanjutnya adalah tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini digunakan untuk menjelaskan keadaan di masa kini yang mungkin akan berbeda jika suatu hal terjadi di masa lampau. Nah, ini ada kaitan dengan masa lalu juga dan masa kini. Rumus dari kalimat itu adalah if plus past perfect tense pakai had verb 3 ya, plus model 3, bisa could have verb 3 or would have verb 3 or might have verb 3. Contoh dalam kalimat, if I had obeyed my mom's advice, I might have been successful. Kalau saja saya mematuhi saran dari ibu, saya mungkin sudah sukses ya. Nah, kalau saja saya mematuhi saran dari ibu, saya mungkin akan sukses. Namun kenyataannya di masa lampau, kamu tidak mendengarkan saran dari ibu. Nah, if I had obeyed my mom's advice ini adalah had verb 3, verb 3-nya adalah obeyed. Kemudian plus model 3. Nah, ini I might, ini model 3, have been successful. Have been, verbnya di been-nya ini. Oke, itu adalah tipe yang ketiga. Jadi masa yang lalu dikaitkan dengan masa sekarang. Kemudian penjelasan yang lainnya adalah pada conditional tipe yang kedua, untuk kalimat nominal bisa menggunakan were ya, bukan was ya. Nah, if, ini kesalahannya, if I was you, jadi tidak menggunakan I was you, tetapi menggunakan if I were you. Nah, jika saya jadi kamu ya. Kalimat nominal pada tipe 2 dan ketiga dapat diganti dengan dibalikkan. Nah, tadi kedua dan ketiga itu hampir sama ya. If I had come bisa berubah menjadi had I come, atau if I were you bisa jadi were I you. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk negatif conditional sentence, if clausa dapat diubah menjadi unless. Kalau tadi yang saya jelaskan itu adalah kalimat positif dari conditional sentence semuanya ya. Contoh, if I hadn't worked in a hospital, I wouldn't have known the hospital's house. Nah, jadi kita ubah menjadi unless I had worked in a hospital, I wouldn't have known the hospital's hours. Jadi yang diubah itu ditambahi unless, if-nya dibuang diganti unless I had worked in a hospital gitu ya. Ini untuk contoh kalimat yang negatif. Jadi untuk contoh kalimat negatifnya tinggal menambahi not setelah setelah had sama would ya, sama model ya, setelah kalimat induknya, seperti itu, kalimat pokok yang pertama itu. Okay, I think that's all the explanation of conditional sentence. I hope that you can understand. Selamat belajar tentang conditional sentence. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu anak-anak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.